Seru. Air sumur Parjala kok nggak ikut bau ya? Ya, wallahu alam, Din. Allah masih memberikan kita air bersih untuk makan dan minum. Jangan-jangan di kampung disumpahin dia, makanya airnya pada bau. Berisik, Nggak bisa tidur, Pak. gue lagi zikir. Seru. Gue pikir-pikir, kok gue terusin nimba, lu cuma nuang air doang? Alah, Mak. Kau itu pengen aku gantian untuk menimba? Hah? Bilang aja. Perdomsel lu. Nih, gantian. Ngambil air aja pada berisik lu pada. Girang ya? Gue hitung udah 3 kali loh bolak-balik ke sumur gue. Ntar sumur gue bisa cetek. Jadi nggak indah lagi deh. Ya, biarlah Allah yang menderaskan sumur ini, Pak Jalal. Biar airnya berlimpah. Lu biar ke kamar. Jadi kalau mandi nggak pakai sumur lagi, tinggal kegulingan doang. Makhluk mungil banyak ngomong lu. Demen banget sih gangguin orang. Kalau dibikin gampang pada ngelunjak mah. Pah, Papa kan udah kasih izin lewat Pak RW bahwa warga boleh ngambil air ke kita. Kenapa belum ada yang ngambil ke sini ya, Pak? Ya pasti malu hati lah. Allah membalikkan keadaan. Yang tadinya ngeboikot kita, sekarang pada butuh kita mah. Papa demen dengan keadaan kayak gini. Ya enggak sih. Cuman Cuma apa? Cuman seru aja ngelihatnya. Zikir lagi. Makasih juragan airnya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Amin. Iya, Bu. Makasih, Bu. Jadi becek di halaman rumah gue. Gue nggak mau tahu. Pokoknya besok lu pel. Sekalian aja minta dipasangin keramik. Bantah aja lu. Makasih Terima Pak kasih, Jalal. Pak Jalal. Pak Haji Jalal. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ntar kita balik lagi, seru ya. Pelan sedikit. Iya. Malam ini cukup segini aja. Capek awak. Gak apa-apa, Sro. Makasih ya bantuannya ya. Yang penting, kita nggak kehilangan muka di depan Pak Jalal. Ya, ambil. Ambil. Makasih ya. Udah, sekarang bubar, ayo. Makasih ya. Bubar. Terima kasih ya. Gong. Ini sendal kau tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Azam. Gimana dong? Dikenalin, ini istri saya Aya dan ini saudari tiri saya Fahri. Halo. Belum minum. Silakan duduk. Mbak, Mas. Tunggu sebentar ya.
Orangnya ramah banget kok. Kenapa dia jutek ya sama Kalila? Menurut kamu kenapa? Gak tahu. Kan kamu yang lebih kenal Kalila. Jadi cuma begitu. Orang yang direkomendasiin nama Kalila dengan penuh kekaguman. Ya. Emangnya harus kayak gimana? Yang kayak Azam gitu? Fari, kamu nggak perlu mempertimbangkan siapapun ketika PDKT sama perempuan selama perempuan itu masih single dan bebas. Oh ya? Jadi dulu kamu nggak mempertimbangkan aku waktu membelot ke Kalila? Iya, Zam? Iya kan? Aku lupa semuanya pas balik sama kamu. Lagian ngapain sih kamu mau ketemu sama Domino? Gue punya firasat. Yakin. Kalila pasti naksir sama nih cowok. Tetap di jalur kamu aja. Dan kamu akan tahu sendiri nanti kebenarannya seperti apa. Maaf, agak lama. Silakan diminum. Oh. Kayaknya gue bakal sering nih mampir ke musola. Boleh, boleh. Bakal makin rame nih. Sadaqallahul azim. Pah, tidur yuk. Yuk. Bu. Mau minta air, Bu. Ah, iya, silakan ambil aja. Siapa ya? Saya Siti Rawani, Bu. Siti Rawani. Yang mana ya? Yang di dekat kebun, Pak. Dan Ibu. Kirain ninja. Untung mereka nggak ngenalin Loli. Kalau udah selesai, embernya dicantolin, Yol. Iya, Pak. Gua tahu, pasti ngincer air gue kan. Kayaknya dia curiga, Sis. Bodoh aja kalau dia nggak curiga sama kita. Tapi nggak masalah kan? Ya enggak lah.
nanti dia nongol. Diteriakin, Pak. Jangan. Kita tunggu dulu sampai benar-benar dia mengambil air kita. Baru kita teriak. Iya, Pak. Papa juga jadi penasaran. Gimana caranya tuh nenek-nenek ngambil air kita? Sekarang jangan sampai lolos, Pak. Nggak bakal. Gimana? Oke, orangnya lagi main HP di teras. Tahu dari mana dia di teras main handphone? Memang kelihatan dari situ. Orang kita kan gitu. Istirahat sedikit, main HP. Berhenti dikit, HP. Mau tidur, HP. Bangun tidur, HP. Sama kayak lo. Ntar kalau mau mati juga nyempetin mencet HP. Ini mau nyolong air apa ngomongin HP? Minggem. Gue mau operasi sekarang. Gue bosan perawatan lu, Ki. Lu jadi orang gak ada terima kasihnya. Kalau kamu gak mau pergi, aku yang mau pergi. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Udah mati aja. Istighfar. Astagfirullahaladzim, Nek. Lepasin. Nggak baik mati dengan cara begini, Nek. Nek, ayo lepasin ini, Nek. Mati saja. Dasar dah tua nggak tahu diri. Ngapain bunuh diri? Ntar lagi juga mati. Ngerepotin gua aja, lu tahu gak? Bayu, pulang lo. Go home. Nggak mau. Aku nggak mau. Aku mau mati aja. Jangan, Nek. Nek, lepasin, Nek. Ya Allah. Ya Allah. Nek. Ya Allah. Ya Allah. Nek, kenapa dipotong? Buat dokumentasi, buat keluarga. Biar pada tahu ini cewek doyan bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Gila lu, gue malu tahu. Makanya kalau udah tua, jangan kebanyakan gaya. Ayo pulang, pulang, pulang. Ayo pulang. Ayo pulang nggak? Pulang, pulang. Ayo pulang, pulang, pulang. Kirain Selang mau ngambil air. Nggak taunya buat bunuh diri, Pak. Papa pikir tadi juga begitu, Ma. Tapi sudahlah, yang penting Nevega tidak jadi celaka. Ayo. Untung gue selamat. Ya Allah. Untung aku cepet-cepet acting pura-pura mau bunuh diri. Gue nggak tahu ide itu datang dari mana. Tapi yang jelas ide itu brilian. Kalau nggak kuburu-buru tarik selangmu tadi, aktingmu nggak akan meyakinkan. Kira-kira mereka percaya nggak ya dengan aktingmu? Ngelihat paniknya sih iya. Percaya. Terus, gimana kita dapat air? Persediaan udah habis.
Pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat dari mana airnya, Mas Jun? Tempat biasa, Mas Ajam. Kayak kemarin. Langsung aja bawa ke belakang. Sorry nggak bisa nemenin, lagi ngetik. Oke, Mas. Lanjut. Oh? Ya, Jam. Ayo, kita angkatin. Perhatiin. Ada yang aneh nggak? Gak ada jerawatnya, Om. Agak putihan sih. Bukan itu. Kelakuan Ajam terhadap kita. Orang minta bantuan. Dan kita bantu secara sukarela. Sikapnya terlalu pede. Anak-anak mual emang begitu, Om. Sombong. Dibilang sombong juga enggak. Dia tuh masih ngormatin gue. Negor gue. Mengangguk tersenyum samar. Ini ada yang nggak klop nih. Nggak matching nih. Kenapa, Om? Senyumnya agak sumbang gitu. Ah, susah nyambungin ngomong sama lo, Pen. Dengerin. Ajam mungkin orang yang dingin. Tapi bukan nggak tahu terima kasih. Nah, kita nih sebagai sukarela, bawa segerobak air. Ajam cuma nongol di pintu. Hai, ke orang lewat gitu. Betul juga ya. Mestinya kan dia nyalamin kita. Atau enggak, kelihatan gak enak gitu. Kurang diajari sopan santun kali sama keluarganya. Bukan itu. Salah mulu tebakan gue. Ekspresi Ajam di depan pintu tadi. Bukan ekspresi orang yang minta tolong sama tetangga. Melainkan ekspresi orang yang pesen barang. Nah, berarti Dia sebetulnya beli air kita. Bukan gratisan. Berarti ada yang terima bayaran selain kita dong. Hai bro. Hai juga. Tetap Islam kan? Ya iyalah, Pen. Pertanyaan lu ada-ada aja. Kenapa perasaan gua nggak enak ya? ini kampung kecil, Domino. Gerak-gerik orang diperhatikan, dipantau, dan digosipkan. Tapi bukan berarti kedatangan Kalila ke musola itu ada hubungan sama saya, Bang. Saya kan orang baru di sini. Ah, udah. Begitu ada tanda-tanda positif, langsung sikat aja. Emang lu nggak kepengen jadi menantunya Pak Haji Ahmad Jalaluddin yang kaya raya itu? Astagfirullah. Saya nggak kepikiran sampai ke sana, Bang Udin. Alah, Bang Udin sok ngajukan orang lain. Ngajukan diri sendiri dong. Maksudnya? Sampean kan udah lapuk. Daripada sampean jamuran ndak karuan, mendingan lamar Mbak Kalila. Perdom sih, ini ide gila. Kau yang gila kalau kau nggak kawin-kawin. Kalau gua yang kawin, bini gua yang bakal gila. Pagi makan angin, siang makan ati, malamnya bludak. Kenapa harus takut, Bang Udin? Rezeki ada di tangan Allah. Hei anak muda, soal begituan nggak perlu diajarin. Gua udah ngerti banget. Terus masalahnya di mana? No problem. Cuma gua kepikir gua akan lebih bahagia sama cewek lain, bukan sama Kalila. Apa yang kurang dari Kalila, Den? Hah? Orangnya cantik, berjilbab, kulitnya putih seperti yang kau suka. Keponakan sahabat kita sendiri lagi. Hah? Ya kau dan Kalila kan udah saling kenal. Apalagi coba? Ya mainkanlah. Hah.
Kenapa jadi jodohin gua sama Kalila? Kita lagi ngomongin domino nih. Saya baik-baik aja Bang Udin, nggak perlu dikhawatirkan. Percom saya semua. Alah, takut. Minder. Bukan apa-apa, brother. Gua nggak ada rasa sama Kalila. Dia udah gua anggap sebagai keponakan gua sendiri. Cius. Hah? Enough. Stop. Cukup, cukup. Sekarang lu pada mendingan pergi dari rumah ini. Pergi. Tuan rumah banyak urusan. Ya udah, saya juga mau pamitan. Mau ngedarin barang-barang saya. Udah. Jangan pada kebanyakan partising lo. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalila. Tom, set. Gue mau kasih tahu, sekeliling yang lu lihat ini nih, dulu tanah gue sebelum dikorupsi sama Yakob. Dari pohon yang itu tuh, yang kelihatan kecil, sampai ke bukit yang di sebelah sono. Tarik muter sampai ke pohon kecil lagi itu tuh. Oi Majang, sebanyak itu Bapak punya tanah? Tahu sendiri, gua kan kalau beli nggak pernah yang kecil-kecil. Nah, terus kalau insya Allah tanah ini balik lagi ke Om Jalal, mau diapain? Gue nggak mau kejeblos kedua kali. Nih kebon harus dikelola sama orang-orang yang gue percaya. Itu sebabnya gue ajak Sraul Amiruddin. Wah! Lo boleh ambil 500 meter buat bangun rumah di sini. Oke? Mau nggak? Iya Pak, mau. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang kita temuin si Yakob. Iya Pak. Ayo Pak. Biasa aja kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain? Masih pada sholat. Buruan nikah dong.
Kau mikir dulu nggak sebelum ngomong kayak gitu? Kalau kamu sudah menemukan jodoh kamu, lalu kamu menikah, baru aku nggak akan mikir apa-apa lagi. Subhanallah. Udah berapa bulan? Berapa bulan aja? Orang baru telat sekali aja kok. Oh, semoga dikaruniai anak yang baik rupa dan akhlaknya, yang soleh dan taat agama. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Duduk yuk. Tante bikinin minuman buat kamu. Duduk. Ih, nggak usah tante, nggak usah. Biar nanti kalian bikin sendiri aja. Ayo mana? Bentar, gue dandan dulu biar kelihatan langsing. Oke, Dut. Lu pernah nggak sih ngerasa terlempar ke gurun pasir yang sepi malam-malam? Enggak. Ngapain juga gue malam-malam nyasar di gurun pasir? Sorry. Lo kenapa? Gue ngerasa nggak punya siapa-siapa, Ay. Baru masuk tadi, Azam nyemprot gue suruh buru-buru kawin. Terus ketemu Tante Widya, dapet kabar. Tante Widya katanya hamil. Terus gue ngapain? Luntang lantung kayak pengembara jadul yang menjajakan puisi patah hati ke seluruh dunia. Oke. Gue juga pengen nikah, Ay. Buat lariin sakit hati lo. Buat melengkapi kepribadian gue sebagai muslimah. Tuh ada Fahri yang ngejar dan mengharapkan lo. Ganteng, mapan, single dan muslim. Ada juga Domino yang bisa lo kejar. Kenapa Domino? Si jutek tukang pisau dapur itu yang nyebelin. Udah ngaji nggak seberapa tapi laganya selangit. Ya tapi lo bisa ngebuat mulut juteknya jadi senyum kan? Dan dia bisa merubah hidup lo jadi lebih serius. Ini menurut gue ya, lo berdua cocok. Ya tapi kenapa harus Domino sih? Sini. Ini gue serius ya. Tanpa tendensi apapun, gue jujur. Sikap lo yang gak mantep gini bisa ngebuat seorang Fahri menjadi merasa cemas, was-was, dan pencuriga. Dia gak akan nyaman hidup sama lo. Dan lo pun akan merasa terkekang. Sekarang menurut lo, kenapa lo bisa sampai gak jadian sama Azam? Ya karena Allah emang ngejodohkan gue sama dia. Ya itu kalau itu pasti. Karena ternyata akhirnya gue yang nikah sama Azam. Tapi secara teknisnya, menurut lo kenapa? Kenapa?
Karena lo gak akan jadi siapa-siapa. Lo akan sibuk menyesuaikan diri dengan Azam. Sampai lo melupakan diri lo sendiri. Makanya lo dulu sering banget kan nangis kalau ketemu sama dia? Ya terus kenapa harus muncul nama Domino buat gue? Sikapnya yang jutek ngebuat lo tertarik untuk selalu godain dia. Karena menurut lo, dia tuh monster yang lucu dan gak terlalu berbahaya. Lo jujur ya sama gue? Akhir-akhir ini lo sering ke musola karena penasaran kan sama Domino? Nih, jangan sotoy lu. Gue tuh malah sebel sama orang yang cuek sama gue. Nah itu. Lo jadi tertantang buat ngalahin dia. Udah deh, percaya sama gue deh. Lo gak akan pernah kehabisan sensasi kalau sama dia. Tapi ingat ya, siapapun jodoh lo, jangan pernah berhenti mendekati Allah. Karena Allah akan malu memberikan jodoh yang buruk buat orang-orang yang deket sama dia. Kok lama banget sih bikin minumnya? Biasa, Tan, curhat. Bahkan di dalam hati ada setan yang senantiasa berbisik. Maka hati-hatilah mengikuti kata hati. Siapa tahu yang bersuara riuh di situ adalah bisikan setan. Kamu lagi ngomong apa ngetik sih, Zam? Ngetik, sayang. Ikutilah yang membawamu mendekat kepada Allah. Yang berwajah bersih oleh air wudhu. Yang taat dan mencintai ibunya lebih dari perempuan lain. Berarti kamu lebih cinta sama ibu kamu dong, dibanding aku istri kamu. Beda dong, Ai. Kamu nggak melahirkan aku, makanya cintaku tidak berdasarkan ketaatan. Berarti aku nomor 2 dong dalam hidup kamu. Ayah, Kamu akan mendapatkan cinta yang manis dan taat dari anak-anak suamimu yang kamu lahirkan. Allahu Akbar. Terus orang kayak Kalila mesti gimana dong? biarkan takdirmu menjadi misteri yang membuat kamu bergairah. Biarkan takdirmu menjadi misteri, penuh dengan harap setiap kali kamu membuka mata. Hidup kita menjadi lebih indah daripada hidup orang lain. Amin. Astaghfirullahaladzim. Mabuknya anak itu? Minum apa kau? Hah? Air put. Apa itu air put? Air putih. Kenapa lagak kau itu macam dewa mabok? Gue emang lagi mabok, Trul. Makanya gue minta lu datang ke sini. Ya mana lo bisa mabuk karena minum air putih? Batin gua yang mabok, Trul. Ada masalah apa kau? Hah?
Apa harus begitu minum air putih? Hah? Gua lagi menghayati batin gua, Srul. Kau kalau nggak cepat-cepat bilang, awak pulang nih, ya? Srul, Apa? gua pantas nggak kalau jadi lakinya Kalila? Allah, Mak. Air putih.